Halo semuanya, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Pada hari ini saya pada kedepannya akan menemani kalian dalam sekitar 10 menitan atau 15 menitan. Kali ini kita akan membahas tentang sisi gelap digital ataupun sisi gelap media sosial Indonesia, khususnya kepada kalangan kaum muda dan para remaja. Di sini saya akan membahas 3 poin penting. Pertama, itu tentang buta fungsional, bukan buta aksara ya, ataupun buta huruf bukan, tapi buta fungsional. Yang kedua itu mitos digital natif. Yang ketiga itu echo chamber. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Saya akan membahas tentang masalah buta fungsional. Orang Indonesia itu menurut data Komdigi tahun 2026 per Januari itu ada sekitar setengah anak-anak atau 48%. Kalau kita jumlahkan itu kurang lebih 110 juta anak Indonesia yang di bawah umur, dia sudah terhubung dengan relasi dunia maya ataupun media sosial, algoritma media sosial. Nah, apa yang menjadi fungsi daripada kita membahas hal ini? Kita membahas ini adalah tentang sisi gelap ataupun paparan negatif yang terjadi kepada bangsa anak-anak kita dari umuran 18 tahun ke bawah yang sangat turut prihatin kita lihat dengan keadaan sekarang. Biasanya anak-anak dari umur SD sampai SMA itu adalah masa pertumbuhan mereka paling cepat ataupun masa mereka itu paling bisa berkembang. Setiap entah mereka itu mau belajar atau mereka itu pendidikan mereka itu lagi bertumbuh dengan sangat cepat, entah mereka itu belajar dengan cepat pesat. Intinya di situ adalah di mana masa-masa sekolah sekitar 9 tahun kalau nggak salah ya. eh, 12 tahun. SD, SMP, SMA itu adalah waktu di mana mereka menumbuhkan karakteristik entah itu bersifat kompetensi ataupun moral. Dan di SD, SMP, SMA adalah jenjang yang dihitung selama 12 tahun dalam menumbuhkan literasi, numerasi, maupun digitalisasi. Tapi apakah salah teman-teman orang-orang yang contohnya anak-anak muda itu berrelasi ataupun berhubungan dengan dunia media sosial? Sebenarnya tidak ada salah. Cuman kita di sini menyalahkan itu dengan sistem ataupun dampak yang terjadi akibat tidak bisa mengontrol media sosial secara sistematis ataupun tidak bisa mengefisiensi mana hal yang bisa dipilah menjadi bahan dasar kebaikan ataupun hal yang menjadi dasar keburukan di dalam media sosial tersebut. Kalau bisa saya paparkan, saya memakai data sini ya, saya bisa tunjukkan. Saya mencatat di sini. Kalau kita lihat, apa sih yang menjadi bukti buta fungsional di Indonesia? Kalau kita lihat di lapor visa Indonesia itu sekitar laporan tahun 2022, Indonesia itu menepati skor literasi sekitar 359 poin, dan di mana itu data sekitar 3 tahun yang lalu. Bisa nggak sampai 2 tahun setengah lah, itu sekisaran 2023, 2024, 2022, 4 tahun teman-teman, salah 4 tahun kita menghitung yang lebih jauh. Itu kalau dihitung dari 81 negara, itu Indonesia menempati peringkat 69. Sangat jauh bukan? Sebenarnya sangat jauh, cuman kemampuan skor literasi kalau kita melihat sekarang itu pada berkembang, tapi alhasil itu tidak terlihat seperti keadaan sekarang. Kalau kita biasanya melihat orang di mana-mana, entah itu negara maju atau tidak, entah itu negara yang berpotensi berhasil di masa depan atau tidak, rata-rata rakyatnya membaca buku. Apalagi Asia. Asia itu kebanyakannya membaca buku dengan skor paling menang, contohnya kayak China, Tiongkok, Korea, dan lain-lain negara-negara di Asia. Coba di Indonesia itu eh, di wilayah Asia Tenggara itu salah satu negara dengan skor literasi paling rendah dari sekitar hitungan 81 negara gitu. Nah, bukti fungsional buta fungsionalnya di mana Bang ya? Di masalah numerasi dan literasi. Kalau kita menelisik lebih jauh, Indonesia itu
kemampuan numerik itu kok kurang keterampilan digital di dunia kerja. Akibat apa? Paparan narasi digital yang semakin tidak pernah bisa dikontrol. Mungkin teman-teman bisa mencari lagi tentang mitos digital negatif ini seperti apa, dan siapa saja yang mencetuskannya dan lain-lain. Saya hanya memaparkan energi negatif ataupun hal yang negatif dari hal tersebut. Jadi teman-teman bisa scrolling masing-masing, bisa mencari masing-masing di situs ataupun webnya bisa dipercaya. Kekurangan keterampilan digital di dunia kerja itu sangat fatal, bahkan bisa merusak eh, kerjasama administrasi perusahaan tersebut apabila dia ingin bekerja di suatu perusahaan tertentu yang dia inginkan, dan dimimpikan dengan gaji fantastis, dengan gaji yang nominal di atas rata-rata orang-orang yang susah, misalnya sekitar 10 juta atau 20 juta, tapi mengutamakan skill daripada gelar sarjana. Oh, gelar sarjana saya S1, prestasi saya macam-macam. Itu misalnya ya, kalau di bidang prestasi ya, berarti orang yang ini tidak buta literasi. Cuman ketika skillnya dites, itu tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan keinginan ataupun tuntutan di dunia pekerjaan yang menginginkannya. Nah, bisa saja itu, apalagi dengan orang yang paparan narasi digitalnya itu sangat tinggi, bahkan sangat tingginya itu bisa merusak berbagai macam kinerja otak kalau akibat terlalu lama paparan digital yang praktis, walaupun itu bisa memudahkan kehidupan. Nah, itu tentang mitos digital negatif. Yang kedua, tentang bahaya echo chamber. Echo chamber ini salah satu pemahaman yang sering kita dapatkan di kehidupan bermedia sosial. Echo chamber itu pemahaman secara mudahnya adalah seperti confirmation bias, di mana kalau dia mendapatkan suatu informasi dari media sosial, dia anggap itu 100% benar. Kalau ada pandangan orang lain, itu dianggap dia salah, bukan karena dia mengafirmasi ataupun tidak menerima negasi dari orang lain, tapi dia itu melihat bahwa apa yang dikatakan di media sosial pasti sudah sesuai datanya. Jadi keperluan untuk skeptis itu menghilangkan segalanya, ataupun menerima perspektif itu menghilangkan pendapat ataupun opini dari orang lain. Dia menganggap bahwa opini orang lain itu hanya merusak daripada pikiran yang sudah diyakininya selama ini. Contoh, di media sosial ada orang berkata seperti ini, NASA itu tidak pernah pergi ke bulan, ditampilkan buktinya dan lain-lain ini. Percaya dia yakini, bukan karena dia penganut teori bumi datar, tapi karena dia melihat informasi disajikan yang terlalu rapi ataupun terlalu fakta, padahal itu hoax sepenuhnya. Nggak ada orang yang nggak pernah keluar angkasa nggak berhasil, pasti ada yang berhasil. Gitu kan pemahamannya yang kita tahu. Nah, karena dia sudah terindikasi dengan echo chamber ataupun dengan confirmation bias, maka dia mengakibatkan bahwa segala pemahaman yang muncul dari internet itu pasti akan diyakininya karena itu bersifat data dan benar. Jadi kalau ada temannya datang, bro, keluar bumi itu gak bisa. Dunia kita ini tidak bisa karena ada kubah misalnya di atasnya. Itu misalnya aja ya, jangan mengaitkan kemana-mana, itu misalnya aja. Hah, ya. Tapi kan pendapat dari NASA itu kan gini-gini teman-temannya. Nah, tiba-tiba dia gak percaya. Lihat ini bro, kamu ini dusta, kamu itu gak bisa mencari informasi dengan benar. Dan dia meyakini bahwa secara subjektifnya dia menerima bahwa informasi itu 100% benar dan tidak bisa disalahbenarkan. Pasti benar dan tidak bisa disilang-silangkan dengan ajuan perspektif yang lain. Wow, itu sama mengerikan. Kenapa saya bisa berkata ini? Itu sesuai dengan pendapat dari fakta jurnal ilmiah Harvard Kennedy School yang berjudul Misinformation Review When Knowing More Means Doing Less Algorithmic Knowledge and Digital Disengagement Among Young Adults. Itu kalau saya rangkum poinnya itu tiga. Pertama itu tentang algoritma yang yang mengurung opini anak muda ataupun menggerus mental anak muda untuk bisa berperspektif ataupun berpandangan lebih luas. Dan itu yang malah mereka makin malas karena permainan algoritma sosial yang semakin gampang, informasi yang semakin mudah dicerna walaupun itu tidak sebetulnya fakta, dan kemampuan untuk skeptis yang sangat minus daripada seharusnya. Yang kedua itu filter bubble. Filter bubble itu adalah arti kedua selain confirmation bias dari echo chamber tersebut, yaitu yang bermakna gelembung informasi yang homogen. Maknanya, anak-anak muda itu alih-alih menjadi seorang kritis, mereka malah mengolah medsos yang mengolah anak itu menjadi konsumen pasif
yang apatis, serta kehilangan kemampuan menyerap opini. Itu sesuai yang saya katakan di awal tadi. Bagaimana teman-teman? Kalau kita membahas lebih lanjut tentang algoritma, tentang pattern bubble dan lain-lain, itu sebenarnya letaknya di kemampuan ataupun bagaimana dia mengendalikan dirinya sendiri di dunia yang serba praktis, di dunia yang serba menipu, di dunia yang serba digital, di dunia yang serba apa-apa itu pasti harus selesainya dalam sekejap dan tidak memerlukan proses ataupun kinerja yang serius. Itulah sisi gelap yang bisa sampai saya paparkan saat ini. Padahal masih banyak. Cuman poin paling penting itu bukan pada paparan tentang Indonesia ataupun tentang native digital, tapi itu di echo chamber. Biasanya itu yang diteliti di pas di dunia internasional, di perguruan-perguruan tinggi dan nasional dan internasional itu masa echo chamber kebanyakan. Karena biasanya echo chamber itu yang paling mengerus-ngerus, yang paling banyak menghancurkan kreativitas ataupun opini berpikir kritis para anak muda. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hari ini. Semoga teman-teman dalam kedepannya tidak menggurus ataupun menerima promosi yang biasa-biasa saja. Andalkan skeptismu untuk bisa berpikir kritis dan beropini lebih luas. Jangan pernah melupakan numerasi dan jangan pernah untuk kehilangan literasi. Saya Muhammad Ali Bibi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan jangan lupa share ataupun like dan subscribe kepada teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut tentang paparan narasi digital ataupun narasi gelap Indonesia. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Narasinya itu sudah mulai banyak menurun. Apalagi di bidang literasi juga, di bidang masalah tentang pengertian keilmuan ataupun tentang interdisipliner suatu disiplin ilmu dan lain-lain. Mereka itu kebanyakan pasti interaktifnya lebih menuju ke hal-hal yang lebih simpel dan tidak membebankan banyak perabotan ataupun hal-hal yang dianggap mereka itu tidak berguna. Literasi rendah itu diakibatkan dari paparan narasi digital yang sudah bisa mengakses informasi secara mudah. Hasil hal yang semakin simpel bagi manusia itu biasanya mereka meninggalkan hal-hal yang lebih sulit daripada hal simpel tersebut. Karena manusia itu sifatnya dinamis dan pluralis, kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang tidak. Maka perubahan seperti ini itu biasanya itu sangat melenceng daripada perubahan yang seharusnya diharapkan, yang dimana mereka hidup di SD, SMP, SMA itu dengan kemampuan literasi dan skor numerasi yang baik, malah mereka menurunkan hal tersebut gara-gara apa? Gara-gara paparan narasi digital. Berbahaya bukan? Sebenarnya teman-teman, saya membahas hal ini itu mencakup tentang situasi dan fungsi bagaimana orang-orang di Indonesia itu kebelet literasi daripada kebelet digitalisasi. Nah, kalau kita tanyakan lagi, berarti Indonesia itu tidak boleh menuju ke arah yang teknologi dan industrialisasi? Boleh, buktinya saja banyak orang-orang Indonesia yang sampai diakui internasional bisa keluar negeri akibat dari mereka memakai teknologi dan digitalisasi. Cuman saya membahas hal ini itu karena ada panutan dan bukti yang mengolah kita itu lebih memandang hal-hal negatif di dunia sosial media. Contoh lagi, kita sering menerima yang namanya hoax ataupun disinformasi. Karena manusia itu dom scrolling, tidak pernah berhenti scrolling, apalagi para anak muda yang menyukai hal-hal praktis seperti Gen Z. Omong-omong saya Gen Z juga ya. Nah, itu menyebabkan penurunan literasi yang sangat akurat sekali. Manusia apabila terinteraksi dengan informasi yang serba mudah, mereka meninggalkan hal yang rumit padahal itu bisa mempermudah mereka suatu saat. Contoh, membaca buku, memahami satu hal, ataupun menghafal, memahami, memperkuat ingatan. Mereka itu kehilangan arah untuk sesaat. Kalau diteruskan, tidak diisi dengan literasi, maka mereka akan kebingungan hidup di masa depan seperti apa. Kalau literasi saja sulit untuk dimasukkan ke dalam pemahaman otak, maka numerasi itu makin sulit. Huruf, kalau dipelajari, itu saja sulit kalau tidak dibenarkan secara sungguh-sungguh. Apalagi tentang numerasi, itu semakin sulit teman-teman. Jujur saja,
Itu sangat fakta yang sangat menyakitkan. Bahkan rata-rata global, literasi itu menempati kisaran itu 437 poin. Itu rata-rata global ya. Indonesia berarti di bawahnya. Terus yang kedua, saya akan membahas tentang mitos digital natif. Mitos digital natif itu adalah sebuah mitos yang dimana apabila orang-orang di zaman modern lahir, maka mereka otomatis akan bisa paham dengan teknologi atau informasi yang bersama dengan mereka sehari-hari. Kenyataannya tidak. Apa buktinya? Saya punya buktinya. Dari fakta data studi global, Peaks Observatory di era digital anak sekarang tidak otomatis paham teknologi. Nah, itu yang membantah asumsi bahwa seorang anak kalau lahir di era yang modern, maka pikirannya ikut modern. Padahal tidak. Anak yang lahir di era modern akan menggurus mental mereka supaya lebih malas untuk belajar dan lebih malas untuk berkembang serta tumbuh di era digital yang semakin menggila, di era digital yang semakin tidak terkontrol dan mengolah mereka semakin merasa kebebasan itu tidak terhingga ataupun ya tidak ada ujungnya lah istilahnya teman-teman. Hmm. Nah, kalau kita mengarah ke dunia akademis atau perguruan tinggi, di sini laporan tercatat sekitar mahasiswa 40% itu di bawah standar fungsional. Apa maksudnya? Mahasiswa di standar fungsional itu mahasiswa yang di bawah daripada kebutuhan rata-rata di bidang komersial, industri, ataupun di bidang yang lainnya yang berguna untuk masa depan mereka, itu rata-rata di bawah daripada keperluan ataupun kebutuhan di dunia pekerjaan. Salah satunya rata-rata orang-orang lulusan S1 itu sekitar 52% itu kok kurang keterampilan